Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena kita masih bisa bertemu lagi di channel ini. Saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Bukan hanya manusia yang bisa merindukan, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bisa merindukan hambanya yang lalai akan kewajibannya. Cinta Allah kepada hambanya melebihi cinta kepada siapapun, karena Allah sangat sayang terhadap hambanya. Karena walaupun terkadang ketika hambanya lupa akan Allah, tetapi Allah selalu ada dan selalu ingat akan hambanya. Allah selalu memberikan apa yang diminta oleh hambanya jika memang yang diminta baik untuk si hamba. Namun bila tidak baik untuk hambanya, maka Allah tangguhkan apa yang kita minta, karena Allah tahu yang terbaik untuk hambanya. Terkadang Allah rindu akan kita hambanya, namun kita tidak menyadarinya. Apalagi jika Allah beri kesenangan, banyak manusia lupa akan Allah dan sibuk dengan dunianya. Kemudian bagaimana cara kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merindukan hambanya? Rindu merupakan perasaan yang terpendam sebab ingin bertemu. Lalu bagaimana dan kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala merindukan kita sebagai hambanya? Dan bagaimana cara kita tahu bahwa Allah sedang rindu terhadap hambanya? Kerinduan Allah terhadap hambanya bisa kita tandai dengan tanda yang pertama, sering terbangun pada tengah malam. Terbangun di tengah malam terkadang kerap kita rasakan, entah itu karena buang air kecil, lapar, ataupun haus. Bahkan refleks terbangun dengan sendirinya tanpa alasan. Hal ini sebenarnya kode dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita mengerjakan qiyamul lail atau salat tahajud. Jadi sebisa mungkin kita laksanakan ibadah tersebut supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu sering gagal. Setiap kegagalan dan keberhasilan pasti akan ditemui oleh setiap manusia. Kadang kita berada di atas, kadang pula di bawah. Terkadang kita dalam melakukan segala sesuatu aktivitas tentu ada yang namanya sebuah kegagalan. Sebenarnya ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita lebih dekat lagi dengannya, agar kita lebih mengingatnya. Maka dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyaklah mengingatnya, dan kesuksesan pun akan menunggumu di depan. Lalu tanda yang selanjutnya ialah sering muncul postingan tentang agama. Sebenarnya hal ini bisa terjadi kapan saja bila kita sedang membuka sosial media. Akan tetapi saat kita membaca dan melihat postingan agama di sosial media, kita terasa tertampar dengan kalimat-kalimatnya. Itu tandanya Allah sedang mengingatkan kita meskipun dengan cara seperti itu, agar kita senantiasa mengingatnya. Kemudian tanda yang keempat ialah diberi masalah, kesedihan, dan kesulitan. Masalah ialah satu cara kita untuk terus melangkah hidup, karena yang namanya manusia tak lepas dari yang namanya masalah. Akan tetapi jangan khawatir, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kita kerap kali merasakan banyak masalah dan kesulitan, bahkan merasakan kesedihan. Hal ini disebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita lebih banyak mengadu di sajadah untuk salat. Tanda yang kelima, lebih sedikit berteman dan lebih suka menyendiri. Memasuki fase dewasa, terkadang kita akan semakin sedikit berteman dan kita lebih suka suasana dalam keadaan sepi dan semakin jarang berkumpul seperti biasanya. Maka semakin sedikit kita berteman, semakin pula segala sesuatunya akan membuat kita berpikir realistis ke depan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membantu kita. Jika mengalami hal itu, maka lebih baik kita tingkatkan lagi ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hidup kita lebih terarah dan tak merasakan kesepian. Tanda yang keenam ialah ada rasa tak tenang saat belum menunaikan ibadah salat. Yang keenam ialah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menjaga kita untuk tetap beriman kepadanya supaya kita tidak meninggalkan salat 5 waktu. Tanda yang ketujuh ialah muncul dalam pikiran tentang akhirat dengan tiba-tiba.
Saat kita ingin beranjak tidur, tiba-tiba hati dan pikiran kita berkecambuk seakan hatimu berkata, seperti apakah amalku? Itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengetuk hatimu. Solusinya ialah cukup lakukan sesuatu yang bernilai ibadah supaya nanti kita bisa ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, hati selalu bergetar saat mendengar suara azan. Azan adalah panggilan untuk melaksanakan ibadah salat wajib 5 waktu. Bila hati kita bergetar saat mendengar suara azan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita segera melaksanakan ibadah salat yang menjadi alat komunikasi kita berinteraksi dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang kesembilan ialah dijauhkan dari mereka orang-orang yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita sadari, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menuntun dan menyiapkan kasih sayangnya terhadap kita dengan menjauhkan kita dari mereka yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadirkan orang-orang yang dapat mendekatkan kita kepadanya. Ini akan membuat kita secara tak langsung akan ikut ke dalam arus perbuatan-perbuatan yang benar, disebabkan pengaruh dari lingkungan yang mendukung kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang ke-10 ialah sering ingat akan kematian. Kematian memang sudah menjadi suatu hal yang sudah pasti untuk semua makhluk hidup, karena setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dikarenakan seringnya kita mengingat akan kematian, semakin besar pula rasa cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab merasa bahwa kematian ialah tempat berpulang menghadapnya. Itulah 10 cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda ketika sedang merindukan hambanya yang lalai dalam melakukan kewajibannya sebagai hamba Allah. Hanya inilah yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua.